Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ulfi dengan NIM C1B023115. Saya adalah mahasiswi dari program studi manajemen angkatan 2023 dari Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada Bank BRI, yaitu manajemen kinerja dan reward. Nah, kita masuk ke dalam profil dari BRI. Jadi, BRI itu adalah kepanjangan dari Bank Rakyat Indonesia yang merupakan salah satu badan usaha milik negara yang menjalankan bisnisnya di bidang perbankan dan telah didirikan sejak tahun 1895. BRI sendiri memiliki fokus pada jenis layanan yang berbeda-beda, di antaranya ada simpanan seperti tabungan BRI Sempedes, kemudian tabungan BRI Britama, dan selanjutnya ada deposito rupiah dan deposito falas, ada giro, ada pinjaman KPR, ada pinjaman modal, ada kredit investasi, dan juga kredit waralaba. Dan terakhir juga ada investasi seperti reksadana, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, mengutip dari laporan keuangan BRI, di mana mereka itu memiliki sekitar 7.040 unit per September 2024 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga mereka melakukan kerjasama lebih dari 1 juta agen briling yang tersebar juga di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum itu kita akan membahas mengenai gaji pokok yang diterima oleh karyawan BRI. Pertama, perkiraan itu teller itu menerima gaji 3-5 juta, kemudian customer service sekitar 4-6 juta, analis kredit sekitar 5-8 juta, kemudian ada manajer cabang sekitar 8-12 juta, dan direktur itu kisaran di atas 15 juta sampai 25 juta. Kemudian ada juga tunjangan yang diterima oleh karyawan BRI. Pertama, tunjangan kinerja yang disesuaikan dengan pencapaian dan kontribusi karyawan. Kemudian ada tunjangan kesehatan, ada tunjangan hari raya, dan ada juga tunjangan cuti tahunan. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis reward karyawan Bank BRI. Jadi teman-teman, kompensasi dan reward itu berbeda. Kalau kompensasi itu adalah balas jasa yang memang harus diterima oleh karyawan seperti gaji dan tunjangan tadi. Nah, kalau reward sendiri adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Di mana di sini ada kriteria dan persyaratan bagi karyawan BRI yang bisa mendapatkan reward. Pertama, adanya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kedua, adanya kontribusi dan dedikasi karyawan terhadap perusahaan melalui KPI masing-masing karyawan. Dan yang ketiga, adanya kedisiplinan dan etos kerja yang baik. Serta terakhir, adanya penilaian kinerja langsung yang dinilai oleh atasan. Nah, berikut adalah jenis-jenis reward yang diberikan oleh Bank BRI. Pertama, ada bonus tahunan, di mana bonus ini tuh diberikan berdasarkan pencapaian target kinerja individu dalam skala 1 tahun. Yang kedua, ada insentif kinerja. Ini tuh diberikan berdasarkan pencapaian target penjualan atau pelayanan yang telah ditetapkan seperti target pinjaman, target nasabah, dan lain sebagainya. Kemudian ada bonus akhir tahun di mana itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan selama 1 tahun terakhir, di mana biasanya ini masing-masing karyawan menerima reward ini hanya nilai atau nominalnya saja yang berbeda. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah bentuk reward secara finansial. Nah, ada juga reward yang non-finansial, seperti penghargaan, kemudian pelatih dan kesempatan pengembangan karir di BRI itu sendiri. Nah, ini adalah dokumentasi dari BRI, di mana BRI itu pernah menggelar acara penghargaan yang digelar di Jakarta pada tahun 2017, di mana ini adalah malam apresiasi bagi para karyawan mereka. Jadi nggak hanya karyawan pusat, tapi karyawan yang berada di wilayah atau pinwheel, kemudian cabang atau pemimpin cabang, hingga
para pekerja Bank BRI itu sendiri, di mana pemenang itu memperoleh reward berupa wisata ke negeri Sakura, Jepang. Dan di sebelah kanan ini juga ada penghargaan yang diterima oleh karyawan BRI yang telah bekerja sekitar 15 tahun, 20 tahun, hingga 35 tahun membersamai BRI, di mana mereka ini menerima penghargaan dalam bentuk pin emas sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka selama ini. Luar biasa, bukan? Dan inilah manfaat yang dirasakan perusahaan dan karyawan ketika mereka memberikan reward kepada karyawan Bank BRI itu sendiri. Pertama, meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Tentu hal ini tuh akan mendorong karyawan BRI untuk bekerja lebih giat lagi di masa depan, kemudian menyelesaikan target-target yang memang sudah diberikan dan mengambil inisiatif dalam menjalankan job desk mereka. Dan yang kedua, mendorong loyalitas dan retensi karyawan, di mana ini tuh bisa meningkatkan rasa kepemilikan karyawan terhadap BRI, kemudian meningkatkan rasa loyalitas karyawan juga, sehingga karyawan itu lebih betah selama bekerja. Dan yang terakhir, itu mengembangkan kompetensi dan karir karyawan, di mana reward seperti pelatihan bersertifikat dan promosi jabatan atau reward lainnya, itu bisa menciptakan sumber daya manusia, yaitu karyawan BRI yang unggul dari bank-bank lainnya. Nah, selanjutnya, tentunya ketika perusahaan mampu memperdayakan karyawan mereka dengan baik, seperti memberikan reward, itu akan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik juga. Nah, ini ada komentar dari Direktur Finance dan Strategi PT Bank BRI Indonesia, yaitu Dia Ayu Retno Kumalasari, menyampaikan bahwa BRI ini punya kinerja yang positif pada kuartal 1 tahun 2025, di mana ini tidak lepas dari kondisi likuiditas yang memadai dan juga permodalan yang kuat. Nah, Viviana juga menyebutkan bahwa BRI ini tercatat mampu membukukan laba sekitar 13,8 triliun, dan aset mereka juga mencapai sekitar 2.098,23 triliun pada 3 bulan pertama tahun 2025, atau tumbuh sebesar 5,49% secara tahunan. Dan ini adalah awal kinerja yang positif dari BRI di awal tahun. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, dapat saya simpulkan dari pembahasan studi kasus ini bahwa Bank BRI mampu menerapkan sistem reward yang terstruktur, kemudian adil, dan juga beragam, yang bisa mencakup aspek finansial dan juga non-finansial. Nah, pemberian reward ini terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas, kemudian motivasi, dan retensi karyawan Bank BRI itu sendiri. Dengan demikian, pemberian reward yang tepat di Bank BRI ini berperan penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan melalui optimalisasi kinerja dan pengembangan karyawan secara berkelanjutan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis kasus manajemen kinerja dan pembelian reward pada Bank BRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.